Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik pertemuan ke-34. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan, kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai sekarang. Hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, agar kita dapat mengetahui komponen darah pada manusia. Yang kedua, agar kita dapat mengetahui gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengingatkan kembali nih. Masih ingatkah kalian organ peredaran darah manusia? Ada apa saja ya? Organ peredaran darah manusia, ya betul. Yang pertama adalah jantung. Bagian-bagian jantung terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau bisa disebut arteri. Yang kedua, pembuluh balik, bisa juga disebut vena. Dan yang ketiga adalah pembuluh kapiler. Nah, yuk kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang komponen darah manusia. Ada apa saja ya? Yuk kita bahas satu persatu. Perhatikan gambarnya ya. Nah, cairan darah terdiri dari dua bagian besar, yaitu yang pertama ada plasma darah, dan yang kedua ada sel-sel darah. Bagian sel-sel darah terdiri dari 3. Yang pertama ada sel darah merah atau bisa juga kita sebut eritrosit. Yang kedua yaitu sel darah putih, bisa juga disebut leukosit. Dan yang ketiga adalah keping darah, bisa juga kita sebut trombosit. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Bentuk-bentuknya ternyata berbeda-beda ya. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu plasma darah. Ternyata lebih dari setengah darah kita tersusun atas plasma darah. Plasma darah berguna untuk mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh. Sari makanan ini diserap oleh darah dari usus halus. Plasma darah juga berguna mengangkut karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pengubahan sari makanan. Karbon dioksida diangkut ke paru-paru dan dikeluarkan melalui proses pernafasan. Selanjutnya, sel-sel darah. Yang pertama, sel darah merah. Sel darah merah berwarna merah. Jika dilihat menggunakan mikroskop, maka bentuknya seperti cakram. Di bagian tengahnya agak cekung. Sel-sel darah merah terbuat dari zat yang disebut sumsum. Sumsum banyak terdapat di dalam tulang-tulangmu. Apabila sel darah merah mati, maka sumsum akan menggantikannya. Sumsum menghasilkan 2 juta sel darah merah setiap detik. Nah, di dalam sel darah merah mengandung hemoglobin. Hemoglobin inilah yang membuat darah berwarna merah.
Hemoglobin berguna untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan karbon dioksida ke paru-paru. Darah yang mengandung banyak oksigen berwarna merah, sedangkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida berwarna merah tua. Selanjutnya yaitu sel darah putih. Seperti namanya, sel darah putih berwarna putih. Ukuran sel darah putih lebih besar daripada sel darah merah. Bentuk dan dari sel darah putih berubah-ubah karena selalu bergerak aktif. Sel darah putih berguna membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh. Kuman yang masuk ke dalam darah dan tubuh akan dikepung dan ditangkap kemudian dimakan oleh sel darah putih. Yang ketiga adalah keping darah. Keping darah adalah butiran darah yang bentuknya tidak beraturan dan mudah pecah. Ukuran keping darah hanya sepertiga dari ukuran sel darah merah. Wah, kecil sekali ya. Keping darah berguna untuk membekukan darah. Apabila kamu teriris pisau, keping darah akan mengeluarkan zat yang membantu mempercepat darah membeku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan peredaran darah, penyakit yang melibatkan jantung dan pembuluh darah. Kira-kira apa saja ya gangguan peredaran darah? Yuk kita bahas satu persatu. Tetap fokus ya anak-anak. Oke, yang pertama, jantung koroner. Apakah kalian pernah mendengar penyakit ini? Jantung koroner. Penyakit jantung atau dalam istilah medis disebut penyakit jantung koroner adalah kondisi yang terjadi ketika pembuluh darah utama yang menyuplai darah ke jantung atau pembuluh darah koroner mengalami kerusakan. Tumpukan kolesterol pada pembuluh darah menjadi penyebab utama penyakit ini. Bisa kalian perhatikan ya pada gambar penimbunan kolesterol atau plak di dalam pembuluh darah koroner dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Ketika terjadi penumpukan kolesterol, pembuluh darah koroner akan menyempit sehingga aliran darah dan suplai oksigen menuju jantung pun akan berkurang. Hal ini akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Selain itu, apa saja ya penyebabnya? Nah, selain kolesterol, penyebab jantung koroner adalah diabetes, merokok, stres, dan kurang olahraga. Maka dari itu, kita harus betul-betul menjaga kesehatan jantung kita ya. Selanjutnya adalah stroke. Kalian pernah mendengar? Stroke itu terjadi karena penyumbatan pembuluh darah di otak. Lapisan lemak yang tertimbun di dalam pembuluh nadi akan menyebabkan dinding pembuluh nadi menyempit sehingga menyumbat aliran darah. Penyumbatan terhadap pembuluh nadi jantung dapat menyebabkan serangan jantung. Namun jika penyumbatan terjadi pada pembuluh nadi di otak, maka dapat menyebabkan stroke. Gangguan pada organ peredaran darah juga dapat terjadi karena pelebaran pembuluh darah. Nah, pada ambeien atau wasir itu terjadi karena adanya pelebaran pembuluh darah di daerah anus. Sedangkan varises terjadi karena gangguan pembuluh darah vena yang melebar di sekitar kaki. Selanjutnya adalah anemia. Gangguan pada peredaran darah dapat juga disebabkan karena kekurangan sel darah merah. Nah, gangguan ini disebut anemia. Jumlah sel darah merah yang berkurang menyebabkan kemampuan darah mengangkut oksigen menurun. Penyakit anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi.
Kekurangan zat besi dapat terjadi karena kurangnya mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau kehilangan banyak darah. Penderita anemia harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi dan vitamin C. Vitamin C sangat berguna agar zat besi mudah diserap oleh sel-sel darah merah. Kira-kira bagaimana gejala anemia? Gejala anemia yang pertama, penderita biasanya terlihat letih dan lesu, wajahnya pucat, dan merasakan pusing. Apakah kamu pernah mengalaminya? Jika kalian pernah mengalami gejala anemia, ayo segera banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan vitamin C. Contohnya makan bayam, makan buah-buahan, agar terhindar dari penyakit anemia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hipertensi. Pada gangguan peredaran darah ini terjadi disebabkan karena tekanan darah tinggi. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, yang pertama, sakit kepala parah, pusing, penglihatan buram, detak jantung tak teratur, nyeri dada, bahkan sulit bernafas. Berikut ini faktor resiko dan penyebab hipertensi. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, obesitas atau berat badan berlebihan. Yang ketiga, kurang gerak. Keempat, umur. 5, genetik atau keturunan. 6, stres. 7, terlalu banyak mengkonsumsi garam. 8, minuman beralkohol. 9, merokok. Dan yang terakhir, ke-10, terlalu banyak mengkonsumsi kafein. Selanjutnya adalah hipotensi. Kebalikan dari hipertensi, hipotensi adalah tekanan darah rendah. Bagaimana ya ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri hipotensi yaitu pusing, mual, lemas dan pucat, pingsan atau dehidrasi, dan badan terasa dingin. Selanjutnya, hemofilia. Gangguan peredaran darah ini disebabkan karena darah sulit membeku. Apa saja gejalanya? Nah, yang pertama adalah kulit mudah memar, pendarahan di area sendi, sampai kesemutan dan nyeri ringan. Gejala yang lainnya bisa juga ketika luka darah sulit membeku. Selanjutnya, talasemia. Talasemia ini ciri-cirinya umur darah lebih pendek dari normal dan membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Multiple myeloma. Multiple myeloma adalah kanker yang menyerang plasma darah. Penyakit ini memproduksi protein berlebihan dan dapat merusak ginjal dan tulang. Selanjutnya, leukemia. Kalian pasti pernah mendengar ini? Leukemia disebut juga kanker darah. Nah, sel darah putih memproduksi lebih banyak dari normal akibat sel kanker. Bagaimana gejala leukemia? Yang pertama adalah darah sukar membeku, sering berdarah dan memar, rentan terkena infeksi, nyeri sendi dan tulang, serta mengalami anemia. Itulah beberapa contoh gangguan pada peredaran darah manusia. Ibu harap setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu, maka kalian akan lebih menjaga kesehatan peredaran darah kalian. Dan selalu bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah,
Selesai penjelasan pembelajaran tematik hari ini. Sekarang tugasnya adalah mengerjakan latihan di buku paket halaman 64, 65, dan 66. Pada halaman 64 dan 65, kalian mengerjakan bagian A, B, dan C. Sedangkan pada halaman 66, kalian mengerjakan ayo mencari tahu. Segera dikerjakan ya, agar tugasnya tidak menumpuk. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran tematik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.